Halo sahabat Nusantara, kembali bersama saya Gede Wisu Pramadita dari Fisioterapi Apotek Nusantara. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu fisioterapi pada lansia. Untuk yang sekarang, saya akan membahas mengenai kasus-kasus apa saja yang bisa ditangani oleh fisioterapi. Jadi, sederhananya secara umum, sebenarnya penanganan fisioterapi pada lansia itu sama saja dengan penanganan fisioterapi pada orang dewasa pada umumnya. Cuman karena lansia itu mengalami penurunan fungsi tubuh, sehingga kita mesti lebih berhati-hati dalam menangani lansia. Misalnya, lansia yang mengalami nyeri pada bagian selangkangan akibat fraktur atau patah pada tulang paha. Nah, jadi di sini kan istilahnya kita menangani pasien lansia pasca operasi akibat patah pada tulang pahanya. Oke, langsung saja. Jadi sederhananya penanganan fisioterapi pada lansia itu sebenarnya sama saja dengan penanganan fisioterapi pada orang dewasa pada umumnya. Intinya masalah apapun, masalah kesehatan apapun yang berhubungan dengan masalah fungsi geraknya bisa ditangani oleh fisioterapi. Nah, jadi bagaimana penanganannya sama saja. Cuman bedanya karena lansia itu mengalami penurunan fungsi, misalnya sensitivitasnya berkurang, terus kemampuan menahan nyeri juga menurun, ya, dan lain sebagainya, sehingga mesti lebih berhati-hati dalam menangani. Misalnya lansia yang mengalami patah tulang paha. Jadi di sini yang saya bahas adalah penanganan fisioterapi pada lansia pasca operasi patah tulang paha. Nah, biasanya pada pasien lansia ini kurang begitu kuat dalam menahan nyeri, sehingga fisioterapis mesti lebih berhati-hati dalam melatih atau menggerakkan bagian tubuh pasien. Benar-benar disesuaikan dengan toleransi pasien. Nah, kemudian juga pada usia lansia, proses penyembuhan atau istilahnya pembentukan kalus pada tulang itu lebih lama dibandingkan orang dewasa, apalagi dengan anak-anak, sehingga kita juga mesti hati-hati dalam memberikan latihan kepada pasien lansia. Nah, selain itu ada banyak kasus juga yang bisa ditangani oleh fisioterapi pada lansia. Contohnya adalah lansia itu rentan mengalami asam urat. Nah, rentan mengalami osteoartritis atau nyeri pada lutut, kemudian rentan mengalami nyeri bahu, nyeri leher, nyeri pinggang, ya, nyeri punggung, ya. Kemudian ada juga lansia dengan stroke, ya. Nah, jadi semuanya itu berkaitan dengan fungsi gerak pasien. Nah, ya, adapun misalnya lansia itu tidak mengalami masalah pada fungsi geraknya, jadi fisioterapi bisa membantu meningkatkan kebugaran pada pasien. Misalnya meningkatkan kekuatan otot pada lansia, itu bisa. Nah, sehingga dengan begitu diharapkan lansia bisa lebih bugar dan lebih meningkat kemampuan fungsionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana contoh penanganan fisioterapi pada lansia? Nantikan di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.